Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang Nomad Autoscaler. Nah, namun sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Rahadian. Saya rakyat biasa yang kebetulan setiap hari bekerja sebagai Cloud dan DevOps Engineer. Nah, nantinya jika teman-teman ingin menghubungi saya, ada beberapa cara, yaitu adalah melalui Telegram dan email. Nah, sebelum teman-teman memulai materi kali ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman mungkin persiapkan agar nantinya teman-teman dapat mengikuti materi ini dengan baik. Yang pertama adalah pastikan teman-teman sudah mengikuti materi Nomad dasar dan Nomad SEL, yang dimana ini sudah kita bahas di dua video sebelum video ini. Yang nomor dua yaitu adalah sifatnya sebenarnya opsional, yaitu adalah teman-teman paham tentang AWS gitu ya, Cloud Provider AWS. Karena nantinya ada di sebagian materi yang harus kita praktekkan itu lebih mudahnya di cloud. Walaupun memang sebagian materi teman-teman nanti bisa praktekkan di lokal. Yang ketiga adalah pastikan teman-teman paham tentang Prometheus. Ini sifatnya juga opsional. Yang keempat, pastikan teman-teman paham tentang Packer. Ini sifatnya juga opsional. Dan selanjutnya adalah silahkan teman-teman siapkan minimal satu sebuah VM gitu ya, yang sudah terkonfigurasi Nomad cluster dan sudah ada Docker di dalamnya. Jadi Nomadnya sudah ready to use gitu ya. Selanjutnya teman-teman silahkan clone repository yang sudah saya sediakan, karena nantinya di dalamnya ada apa namanya, materi-materi yang sudah saya sediakan. Nah, yang terakhir adalah jika teman-teman menggunakan VS Code untuk text editornya, silakan teman-teman install extension yang namanya HCL agar nanti linter di code-nya jauh lebih enak gitu ya, teman-teman. Materi pertama kita akan coba pengenalan apa sih itu Nomad Autoscaler. Nah, kita mulai dari sebuah permasalahan terlebih dahulu. Terkadang workload atau traffic dari user itu merupakan hal yang nggak bisa kita tebak. Bisa saja traffic dari user tuh tinggi gitu ya, dan sehingga menyebabkan aplikasinya teman-teman itu overload. Sehingga mungkin aplikasinya teman-teman itu jadi lemot gitu ya ketika diakses, atau bahkan aplikasinya teman-teman tuh crash karena nggak bisa mengimbangi traffic dari user. Contoh kasusnya gimana? Contoh kasusnya misalkan teman-teman punya aplikasi e-commerce gitu ya, dan teman-teman di aplikasinya teman-teman sedang ada event flash sale. Nah, biasanya kalau ada event-event yang menarik seperti ini gitu, itu kan artinya user itu akan kayak berebut gitu kan sebuah produk. Artinya traffic dari user itu bakal gede banget. Nah, pertanyaannya adalah lantas bagaimana teman-teman bisa memastikan agar ketika ada lonjakan traffic dari user itu tidak menyebabkan aplikasinya teman-teman overload. Dan di sisi lain, teman-teman bisa tetap menjaga cost atau biaya dari suatu platform. Misalkan teman-teman pakai cloud provider kayak AWS, Google, Azure, dan lain sebagainya. Agar biayanya tuh semurah mungkin. Nah, jawabannya itu adalah auto scaling. Nah, Nomad itu memiliki fitur auto scaling yang dapat menyesuaikan workload dengan kondisi tertentu yang kita definisikan nantinya. Dan ini nanti akan dilakukan secara otomatis. Nah, tools-nya itu namanya adalah Nomad Autoscaler. Jadi nanti teman-teman bisa mendefinisikan di kondisi apa aplikasi, workload, atau bahkan servernya teman-teman itu bisa scaling secara otomatis. Nah, saat ini setidaknya itu ada 3 tipe auto scaling yang didukung oleh Nomad. Nah, biar lebih detail kita akan bahas di slide berikutnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya gitu ya, jadi Nomad itu mendukung beberapa auto scaling. Yang pertama itu adalah yang namanya adalah horizontal application scaling. Jadi ini akan mengatur jumlah workload atau allocation dari job-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat, dalam satu job itu bisa multiple group.
Satu grup itu adalah representasi dari satu allocation. Nah, di materi nomad dasar teman-teman juga sudah belajar ya. Misalkan teman-teman pengen allocation-nya itu jumlahnya 5 gitu ya. Maka teman-teman tinggal tulis count sama dengan 5 di dalam grupnya. Nah, dengan nanti teman-teman menggunakan horizontal application auto scaling ini, maka jumlahnya itu bisa diatur secara otomatis sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Nah, nanti kita akan praktekkan itu. Yang kedua, ada yang namanya adalah horizontal cluster auto scaling. Nah, jadi ini tuh mengatur jumlah nomad client node. Jadi kebalikannya teman-teman, jadi kalau yang application auto scaling itu mengatur jumlah workload-nya atau allocation-nya dari aplikasinya teman-teman. Kalau cluster auto scaling itu mengatur jumlah client node-nya gitu ya. Jadi misalkan servernya teman-teman sudah nggak muat nih untuk dilakukan scaling lagi, maka servernya kan harus ditambah. Nah, biar servernya bisa bertambah secara otomatis itu adalah cluster auto scaling. Nah, fitur ini yang nomor 2 ini gitu ya, yang cluster auto scaling ini umumnya berkaitan dengan sebuah VM ataupun cloud. Nah, karena saat ini yang didukung secara default itu adalah cloud provider besar gitu ya. Jadi kayak AWS, GCP, dan Azure. Walaupun nantinya teman-teman dapat menggunakan atau plugin untuk kebutuhan ini jika diinginkan. Maksudnya gimana? Misalkan teman-teman pakai platform kayak DigitalOcean atau Vultr atau teman-teman bahkan punya Proxmox sendiri gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan plugin dari community yang eh, tujuannya sama untuk cluster auto scaling gitu ya. Cuman intinya yang secara default atau secara natif didukung dari Nomad itu adalah cloud provider besar ini gitu ya. Nah, nanti kita akan praktekkan ini. Yang ketiga itu adalah dynamic application sizing. Nah, sebenarnya ini adalah fitur enterprise teman-teman, jadi kita nggak akan bisa mendemokannya di materi kali ini. Nah, tapi tujuannya ini adalah mengatur resource request dan limit dari suatu task. Jadi, contoh sederhananya adalah misalkan teman-teman definisikan suatu task itu CPU request-nya itu adalah 500 megahertz. Terus teman-teman ternyata aplikasinya jalan cuma di 100 megahertz. Nah, maka nanti si Nomad bisa memberikan rekomendasi bahwa oh ternyata aplikasinya teman-teman tuh rata-rata pakainya segini. Maka resource request-nya dikurangin gitu. Jadi itu fitur enterprise-nya. Nah, Nomad atau Scalar ini itu merupakan sebuah komponen yang terpisah dari Nomad. Sehingga teman-teman perlu menjalankan dan menghubungkannya ke Nomad cluster. Nah, seperti yang kita bahas di materi Nomad dasar, Nomad itu aplikasi yang single binary file. Nah, ketika teman-teman menggunakan Nomad gitu ya, dan teman-teman sudah konfigurasikan menjadi sebuah cluster gitu ya, ya udah itu fitur schedulernya aja, seperti yang kita lakukan di 2 materi video sebelumnya. Nah, di Nomad atau Scalar ini itu merupakan binary file yang terpisah, teman-teman. Sehingga nanti teman-teman harus menghubungkannya satu dengan yang lainnya. Biasanya ini menggunakan semacam API gitu, teman-teman. Tapi nanti konfigurasinya cukup gampang. Nah, nanti kita akan lihat. Materi selanjutnya, kita akan coba mempersiapkan Nomad cluster yang teman-teman sudah setup sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan terlebih dahulu gitu ya, terkait dengan konfigurasi Nomad clusternya teman-teman, agar nantinya dalam kita menemukan materi kali ini, teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Nah, yang pertama adalah pastikan teman-teman konfigurasi Nomad server atau kliennya teman-teman itu sesuai dengan file yang saya sediakan di folder agent. Nah, jadi di folder nomor 3 ini yang Nomad Autoscaler, di folder agent-nya itu di dalamnya saya sudah menyiapkan contoh konfigurasinya. Nah, poin utama konfigurasi yang perlu teman-teman lihat yaitu adalah penggunaan dari host volume dan telemetri. Jadi di sini teman-teman di bagian klien di situ ada konfigurasi host volume. Nah, ini digunakan untuk nge-mounting data yang nantinya kita akan gunakan untuk Prometheus, biar data dari Prometheus itu tidak hilang ketika dia restart dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dia karena sifatnya adalah stateful aplikasi.
Yang kedua adalah terkait tentang telemetri gitu ya. Jadi kita akan coba nge-expose metrik dari, Nomad gitu ya, biar nanti metrik-metrik ini bisa di-scrap oleh Prometheus. Sehingga nanti kita dapat memanfaatkan metrik itu untuk kebutuhan kita nantinya. Nah, jadi silakan teman-teman sesuaikan konfigurasinya, seperti itu kurang lebih gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan deploy gitu ya Prometheus dengan menggunakan file nomor 1 dan 2 pada folder jobs. Nah, di folder jobs di sini gitu ya, ada banyak demo yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama adalah silahkan teman-teman deploy job nomor 1 sama job nomor 2. Nah, simpelnya job nomor 1 ini hanya dummy aja teman-teman untuk kita mengetahui IP-IP dari masing-masing klien node-nya si Nomad gitu ya. Yang dimana nanti kita akan manfaatkan IP itu biar di-scrap metriknya oleh si Prometheus. Simpelnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan jalankan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini gitu ya. Nomad, run, jobs, lalu nomor 1, lalu teman-teman jalankan juga Nomad jobs run untuk yang nomor 2 seperti ini. Nah, kalau kita cek teman-teman, nah, di sini dia sudah jalan ya yang nomor 1 dan servisnya juga udah ke register. Jadi ini adalah alamat private IP-nya gitu ya dari apa namanya job ini yang nantinya akan digunakan oleh si Prometheus, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek mungkin di tagsnya si Prometheus di filenya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah IP dari node-nya. Jadi kalau teman-teman punya node-nya ada 3, 5, nah nanti dia akan masuk ke sini secara otomatis gitu ya. Yang dimana ini digunakan untuk nge-scrap sebuah metrik yang path-nya ada di sini. Nah, silakan teman-teman bisa akses Prometheus itu di port 9090 gitu ya. Dimana ketika Prometheus itu berada. Jadi di sini karena Prometheusnya sudah ready gitu ya, dan kebetulan saya cuma punya satu VM yang digunakan untuk server dan klien, otomatis si Prometheus itu dilokasikan di sini. Jadi kalau saya coba akses teman-teman di port 9090, nah, maka teman-teman dapat langsung mengakses Prometheus. Nah, kalau teman-teman pergi ke target gitu ya, nah teman bisa lihat di sini state-nya adalah up gitu ya. Artinya adalah Prometheus sudah berhasil melakukan scrap data metrik dari si Nomad. Materi selanjutnya kita akan coba bahas tentang Nomad Autoscaler Agent Configuration. Nah, konfigurasi Nomad Autoscaler Agent gitu ya, itu sama menggunakan format file yang bertipe HCL. Jadi ini sama seperti ketika teman-teman melakukan konfigurasi dari job dan Nomad itu sendiri. Nah, Nomad Autoscaler itu dapat berjalan di mode Hackability gitu ya, yang umumnya itu ada 3 atau 5 instance. Nah, dengan memanfaatkan nantinya adalah Nomad Variables untuk melakukan sinkronisasi antar leader. Nah, nanti kita akan lihat gimana ini berjalan. Nah, berdasarkan dokumentasi Nomad Autoscaler saat ini gitu ya. Jadi pada video ini dibuat, Nomad Autoscaler itu versinya adalah 0.45 gitu ya. Satu Nomad Autoscaler ini atau satu Nomad Autoscaler cluster itu hanya mendukung untuk satu namespace ataupun semua namespace sekaligus. Jadi kalau teman-teman klik di link yang saya berikan gitu ya, jadi ini adalah salah satu apa ya field konfigurasi yang nanti teman-teman lakukan gitu ya. Jadi teman-teman di sini dapat mendefinisikan satu namespace atau bintang gitu ya. Jadi kalau bintang berarti semua namespace itu nantinya akan dimonitoring oleh Nomad atau Scalar. Atau kalau teman-teman pengen spesifik namespace, teman-teman hanya bisa definisikan satu namespace saja. Pertanyaannya kalau teman-teman cuma pengen melakukan monitoring di 2 namespace gimana? Maka teman-teman harus deploy di 2 Nomad autoscaler cluster. Jadi ini adalah batasan yang perlu teman-teman ketahui gitu ya.
Mungkin di versi yang akan datang itu akan di-support teman-teman, tapi at least untuk sekarang dia seperti itu. Nah, jika teman-teman mengaktifkan fitur, ACL pada Nomad gitu ya, maka teman-teman perlu membuat sebuah, policy dan token agar Nomad atau Scalar ini dapat mengakses data-data yang dibutuhkan dan menerapkan aksinya gitu ya, aksinya ya auto scaling itu. Nah, untuk membuatnya gimana kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, silakan teman-teman gunakan file, nomor satu pada folder, Polsai untuk membuat Polsai dan token khusus untuk Nomad Autoscaler. Nah, kita akan coba teman-teman. Nah, jadi di sini ada folder yang namanya adalah, Polsai gitu ya, yang ini. Nah, di sini ada satu aja untuk Polsai-nya, jadi teman-teman bisa, submit ini gitu ya, ke Nomad-nya teman-teman. Nah, di sini saya langsung menggunakan UE-nya aja biar lebih cepat kali ya. Jadi silakan teman-teman masuk ke menu administration, buat policy baru, misalkan kita kasih nama Nomad, Auto Scaler gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat konfigurasinya sebenarnya, simpel gitu ya. Yang pertama kita akan melakukan atau mengizinkan gitu ya, Nomad Auto Scaler itu nanti di namespace default, policy-nya adalah scale, dia bisa melakukan scale gitu ya. Terus dia diizinkan juga untuk mengakses sebuah variabel yang letak variabelnya di sini. Yang action-nya dia bisa baca dan tulis. Ini untuk sinkronisasi ketika Nomad atau Scalar itu berjalan di mode cluster. Terus kita juga mengizinkan apa ya, node policy-nya ini write gitu ya. Jadi ini digunakan untuk horizontal cluster atau scaling yang nantinya akan kita demokan. Nah, teman-teman save policy-nya. Lalu teman-teman silahkan bikin token gitu ya dari policy tersebut. Jadi misalkan teman-teman kasih nama token Nomad Auto Scaler yang dimana ini policy-nya yang ini ya. Terus teman-teman save. Nah, nanti teman-teman copy gitu ya. Jadi kita balik ke materi terlebih dahulu. Nah, gunakan token yang barusan teman-teman buat gitu ya, itu untuk file nomor 3 pada folder jobs. Lalu teman-teman jalankan jobnya. Nah, silahkan teman-teman, copy dulu, tokennya gitu ya, yang ini, terus teman-teman masukkan ke file nomor 3. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada konfigurasi yang cukup banyak, nah teman-teman masukkan ke sini. Terus teman-teman save. Jadi kita langsung jalankan aja jobnya. Jadi teman-teman lakukan nomad run jobs lalu nomor 3. Nah, ketika teman-teman sudah submit jobnya gitu ya, khusus untuk Nomad atau Scalar, nah seharusnya sejauh ini Nomad atau Scalar itu sudah berjalan di mode cluster. Karena di sini teman-teman saya mendefinisikannya adalah jumlahnya 3 gitu ya. Nah, teman-teman nanti juga cek seharusnya ada sebuah variabel baru yang terbuat secara otomatis yang digunakan Nomad atau Scalar ini untuk sinkronisasi leader. Nah, teman cek gitu ya. Di sini dia sudah berjalan di mode cluster teman-teman. Teman-teman dapat cek lognya sebenarnya. Misalkan salah satu aja kita cek. Ya ini kayaknya sudah running ya semuanya ya, nggak ada error. Nah kalau yang lognya yang panjang gini, ini biasanya dia leadernya teman-teman. Nah dia bisa melakukan monitoring dan lain sebagainya di sini. Oke, kalau teman-teman cek di variables, nah teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah variabel baru yang sorry digunakan oleh si Nomad gitu ya. Nah ini saya nggak tahu kenapa nggak bisa diakses, kayaknya emang nggak diizinin sama si Nomad Autoscaler. Nah, sekarang kita akan coba review sedikit teman-teman, konfigurasi apa aja yang sudah kita lakukan untuk melakukan konfigurasi Nomad Autoscaler. Nah, di konfigurasi yang tadi kita terapkan itu ya, itu ada beberapa blok konfigurasi yang kita lakukan. Yang pertama adalah blok konfigurasi si Nomad gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman,
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini nomad gitu ya. Ini untuk connect ke nomadnya, gitu ya kan. Address-nya berapa, portnya apa, tokennya apa, dan dia akan berjalan untuk di namespace apa. Terus yang kedua adalah high fidelity. Ini digunakan nomad atau scalar itu berjalan di mode cluster gitu ya. Yang dimana nanti dia menggunakan variables ini untuk komunikasi leadernya gitu ya, teman-teman. Nah, terus di situ juga ada beberapa plugin gitu ya, kayak APM, strategi, dan target yang sudah kita bahas di awal. Gitu ya. Jadi di sini saya mendefinisikan APM, saya berikan nama Prometheus mantap gitu ya, biar nanti ada pembedanya gitu ya. Nama plugin dan nama driver biar teman-teman nggak bingung. Jadi kita targetnya Prometheus, config-nya ini gitu ya. Jadi kita ngambil IP-nya Prometheus gitu ya. Nah, karena teman-teman bisa menggunakan beberapa APM gitu ya. Misalkan teman-teman punya 3 Prometheus, ya bisa aja. Nanti teman-teman dapat definisikan gitu ya. Misalkan Prometheus 1, Prometheus 2, dan lain sebagainya. Yang dimana drivernya adalah Prometheus. Terus strateginya apa gitu ya. Ada beberapa strategi yang dapat teman-teman lakukan. Targetnya apa? Di sini ada nomad mantap dan ada target menggunakan AWS. Jadi teman-teman bisa abaikan ini token yang akan saya revoke, tenang aja. Jadi ini adalah token untuk main-main aja sebenarnya. Nah, lebih detailnya teman-teman dapat klik di link yang saya berikan di sini ya untuk APM, strategi, dan target. Nah, untuk plugin teman-teman dapat definisikan lebih dari satu kali gitu ya. Ya, ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau misalkan khusus untuk plugin ya kayak target, strategi, dan APM, teman-teman dapat definisikan lebih dari satu kali. Contohnya adalah ketika teman-teman memiliki multiple Prometheus, misalkan seperti itu. Materi selanjutnya kita akan coba bahas tentang horizontal application autoscaling. Dan sekalian kita akan mencoba mendemokan ya gimana sih cara kerja horizontal application autoscaling. Nah, horizontal application autoscaling itu digunakan untuk mengatur jumlah workload allocation atau kalau kita di dalam Nomad itu di dalam grup secara otomatis. Nah, jika teman-teman tidak pada saat teman-teman tidak menggunakan autoscaling, teman-teman biasanya itu akan menggunakan count ya untuk mengatur jumlah allocation. Dan ini sudah pernah kita praktekkan di materi Nomad dasar. Jadi misalkan teman-teman pengen jumlah allocation-nya itu ada 5, ada 10, teman-teman dapat definisikan secara manual menggunakan count. Nah, tapi nanti kalau teman-teman menggunakan apa namanya horizontal application atau scaling, jumlah count ini akan diatur secara otomatis oleh si Nomad. Nah, untuk teman-teman menggunakan horizontal application atau scaling ini, maka teman-teman perlu mendefinisikan sebuah konfigurasi yaitu adalah scaling block pada level group. Jadi di sini saya bold teman-teman pada level group. Jadi kalau teman-teman klik di link yang saya berikan, ini adalah gimana cara teman-teman mendefinisikan sebuah apa ya scaling policy. Gimana sih aplikasi atau workload-nya teman-teman tuh harus scaling gitu kan. Nah, scaling ini itu dapat didefinisikan di level group dan dapat didefinisikan di level task. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan horizontal application auto scaling, maka teman-teman definisikannya di level group. Jadi di level group gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mendefinisikannya di dalam task, maka itu akan menjadi dynamic application sizing. Jadi resource-nya yang akan disesuaikan secara otomatis. Tapi kalau teman-teman tempatkan di grup, maka jumlah count-nya yang akan diatur. Jadi perbedaannya di situ, teman-teman. Nah, tapi dalam case kita akan hanya menemukan yang ini ya, yang scaling yang di dalam grup. Karena fitur dynamic application sizing ini adalah fitur enterprise yang tidak bisa kita demokan. Nah, untuk mendemokan ini teman-teman, sebelum kita dapat mendemokan gitu ya, kita coba deploy dulu job-nya gitu ya. Silakan teman-teman deploy job nomor 4 dan nomor 5.
Nah, jadi di sini saya sudah siapkan ya, job nomor 4 tuh yang ini gitu ya. Ini aplikasi sederhana, teman-teman. Terus, job nomor 5 ini untuk nge-expose gitu ya. Jadi kan, ceritanya nanti ini kan dia minimal jumlahnya kan 2 ya aplikasinya ya. Nah, kalau jumlahnya 2 atau lebih kan teman-teman butuh, proxy di atasnya, biar ketika ngakses itu trafiknya di-load balance ke, semua apa ya, allocation-nya gitu kan. Nah, maka kita menggunakan Nginx di sini untuk nge-load balance, trafiknya gitu ya, teman-teman. Nah, kita coba deploy dulu ya, yang job nomor 4 sama nomor 5. Sekarang lagi proses untuk deploy jobs yang, nomor 4. Kita tunggu dulu, teman-teman. Sudah selesai, sekarang kita lanjut untuk, deploy job yang nomor, 5. Nah, sudah selesai, tapi sebenarnya masih proses sepertinya, teman-teman dapat, cek aja, langsung di, Nomad-nya seperti ini. Nah, kalau teman-teman cek di sini, dia udah jalan ya, job nomor 4 sama nomor 5 gitu ya. Yang job nomor 4 ini jumlah minimumnya adalah 2 allocation gitu ya. Untuk Nginx ini kita hanya deploy, 1 allocation aja. Nah, kita lanjut ke materi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita kan akan, mencoba mendemokan teman-teman gimana sih aplikasi kita tuh dapat melakukan scaling secara otomatis. Nah, untuk kita bisa men-trigger aplikasi kita, scaling secara otomatis gitu ya, kita akan mendeploy, sebuah tools yang namanya adalah, Vegeta. Nah, jadi Vegeta ini simpelnya adalah tools untuk melakukan load testing atau stress test, untuk HTTP gitu ya, dan ini lumayan terkenal dan ini free, teman-teman dapat digunakan. Nah, nantinya, Vegeta ini kita akan deploy sebagai job di Nomad dengan bertipe batch. Nah, di materi Nomad dasar teman-teman kita sudah, belajar ya beberapa tipe job di Nomad. Salah satunya adalah batch, yang di mana dia akan berjalan untuk sekian waktu dan, selesai gitu ya. Nah, bisa dibilang ketika kita melakukan skema seperti ini, kita tuh sedang melakukan semacam, batch processing gitu ya, teman-teman. Nah, untuk kita dapat melakukan stress test, teman-teman, jadi kita akan mendeploy job, nomor 6 gitu ya, khusus untuk CV kita ini untuk melakukan, load testing. Nah, nanti dia akan melakukan scaling gitu ya, di aplikasi kita ketika semua allocation yang ada dari job yang sebelumnya kita deploy itu, ketika CPU usage-nya di atas 80%. Nah, jadi kita lihat dulu teman-teman, konfigurasinya ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat di sini, di aplikasi kita gitu kan yang Go Hello World ini, kita mendefinisikan scaling policy-nya di level group gitu ya. Yang di mana, jumlah minimumnya 2 gitu ya, maksimalnya 10. Nah, ini kita akan melakukan query ke Prometheus gitu ya. Makanya kita di sini source-nya adalah Prometheus mantap yang kita definisikan sebelumnya gitu ya. Nah, nanti dari query ini gitu ya, kita akan menggunakan strategi gitu ya, strateginya ini, target value gitu, sebenarnya ini agak salah ya, seharusnya ini adalah target value mantap kalau nggak salah, kita cek dulu ya teman-teman ya. Nah di sini nah ini, saya definisikannya ini. Tapi walaupun begitu, ini juga bekerja teman-teman, karena dia ada default value-nya sebenarnya. Tapi biar teman-teman nggak bingung, saya akan coba, rubah seperti ini gitu ya. Nah, biar ada pembedanya. Nah, kita akan cari gitu ya, dari query ini result-nya, threshold-nya itu adalah 80%. Kalau dia menyentuh di 80%, maka tolong scaling-kan ke target Nomad mantap gitu ya. Jadi yang di sini ya, di sini ada, Nomad mantap. Jadi target yang driver-nya Nomad itu adalah, sebuah, task atau grup gitu ya. Nah, kita akan melakukan scaling gitu ya. Di namespace-nya ini job-nya ya dirinya sendiri gitu ya, grupnya dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya, secara aktualnya kalau teman-teman definisikan di dalam,
job seperti ini tuh, apa ya, nggak didefinisikan nggak apa-apa sebenarnya, cuman biar nggak bingung, kita tetap definisikan aja, gitu teman-teman. Nah, jadi kita deploy ya job yang load test ini, teman-teman, ini simple, dia akan download binary-nya si Vegeta, lalu dijalanin selama 3 menit. Nah, kita akan jalanin, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman cek di Nomad UI-nya. Nah, sekarang si tools Vegeta-nya sudah mulai berjalan. Kalau teman-teman cek di log-nya gitu ya, dia sekarang sedang melakukan load test. Nah, kalau teman-teman cek di aplikasinya teman-teman yang Go Hello World ini, terus nah teman-teman bisa lihat sekarang dia melakukan penambahan deployment secara otomatis teman-teman, karena dia melihat trafiknya, sorry bukan trafiknya, konsumsi CPU-nya itu melebihi dari batas yang kita tentukan. Nah, teman-teman dapat cek juga di task group kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sih seharusnya. Nah, ini ya, dia scaling menjadi 4. Jadi kita tunggu teman-teman, ini lagi proses. Nah, teman-teman dapat tunggu. Dan kalau dia masih kurang gitu ya, kan ini sedang melakukan stress test terus-menerus ya selama 3 menit ya, maka akan bertambah lagi gitu. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, dengan kita melakukan scaling secara otomatis dari aplikasinya teman-teman gitu ya, maka itu akan dapat mengakomodir traffic dari user yang mungkin sedang tiba-tiba naik. Jadi kita dapat memanfaatkan horizontal application scaling untuk melakukan scaling allocation-nya teman-teman secara otomatis. Nah, jadi ini kita biarkan saja teman-teman, nanti dalam 3 menit juga dia akan selesai si jobnya si load test ini, dan kita akan kembali ke materi. Materi selanjutnya kita akan coba bahas tentang horizontal cluster autoscaling. Nah, horizontal cluster autoscaling atau biar mudahnya nanti kita singkat aja sebagai HCA gitu ya, itu digunakan melakukan scaling cluster secara otomatis. Nah, kalau yang scaling clusternya berarti jumlah nomad kliennya yang bertambah, atau bisa teman-teman anggap servernya yang bertambah gitu ya. Nah, umumnya ini tuh dilakukan di cloud provider gitu ya, karena secara default nomad atau scaler itu hanya mendukung 3 cloud provider besar gitu ya. Jadi kayak AWS, GCP, dan Azure. Nah, kalau teman-teman pakai cloud provider lainnya, misalkan kayak DigitalOcean, Vultr, atau bahkan teman-teman menggunakan kayak Proxmox di lokal atau VMware, nah itu ada apa ya, komunitas atau community yang bikin plugin-pluginnya, sehingga teman-teman dapat menggunakan yang selain disupport oleh si Nomad. Karena si Nomad itu biasanya stylenya adalah dia pluggable gitu ya. Jadi dia bisa di-extend plugin-pluginnya gitu, teman-teman. Nah, penulis atau saya pribadi itu sudah menyiapkan file konfigurasi dari Packer dan Terraform untuk mempermudah untuk menemukan materi HCA ini. Nah, makanya di awal saya coba step teman-teman kalau bisa memang sudah paham tentang penggunaan Packer dan Terraform. Nah, selanjutnya karena kita akan prakteknya di AWS ya pada sesi kali ini, silakan teman-teman bikin IAM user baru dan IAM policy sesuai dengan tabel di bawah, dan silakan teman-teman gunakan file policy gitu ya yang di dalam folder yang sudah saya sediakan, yaitu adalah AWS IAM policy. Jadi teman-teman bikin 3 user gitu ya. Terserah sih sebenarnya nama usernya apa, cuman ini untuk apa ya, biar lebih terarah aja. Nah, policy-nya ini ada yang sudah saya siapkan, yang khusus untuk Terraform ini silahkan teman-teman gunakan Amazon EC2 Full Access. Ya teman-teman bisa gunakan lebih spesifik ya, cuman biar lebih mudah sih saya langsung Amazon EC2 Full Access sih, biasanya seperti itu.
Nah, kita cek teman-teman di foldernya. Jadi di dalam foldernya ini saya sudah nyiapkan ya. Ini khusus untuk yang Hashiko Packer gitu ya. Yang ini khusus untuk Nomad Autoscaler. Nah, di tampilannya mungkin saya akan lihatkan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya memiliki 3 user gitu ya. Saya coba lihatkan satu user ya, yang mungkin Nomad Autoscaler gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia memiliki sebuah polse yang sudah saya buat dan masukkan ke usernya. Jadi silahkan teman-teman buat IAM user dan IAM polsenya. Nah, setelah itu silahkan teman buat akses key dari masing-masing user yang sebelumnya teman-teman buat. Dan teman-teman simpan key tersebut di tempat aman karena kita akan gunakan untuk di slide-slide berikutnya. Jadi kalau teman-teman sudah bikin usernya dan attach polsenya, silahkan teman-teman bikin akses key gitu ya di tab kredensial ini, lalu teman-teman bikin akses key dari masing-masing user. Nah, sekarang kita akan membuat AWS AMI gitu ya, atau image dari VM gitu ya, yang di dalamnya isinya sudah ada nomad yang terkonfigurasi. Nah, silahkan teman-teman masukkan beberapa variabel yang dibutuhkan pada file yang di sini ya, di folder packer, lalu namanya ini aws.auto.pkrfiles.hcl. Nah, teman-teman dapat cek di folder packer ini, lalu teman-teman definisikan access key dan script key, lalu IP dari nomad servernya teman-teman gitu ya. Kalau yang ini teman-teman samakan gitu ya dengan agennya, karena kita agennya sama ya, standar dari materi dasar sampai sekarang. Indonesia, data centernya adalah Jakarta 1 gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah isi gitu ya, silakan teman jalankan perintah packer build untuk membuat AWS AMI, dan proses ini butuh waktu sekitar 5 menit. Nah, kita akan coba demokan. Nah, ini prosesnya sudah berjalan, teman-teman. Nah, sambil prosesnya berjalan, mungkin kita bisa review sedikit apa sih yang kita setup di dalam AWS AMI-nya. Nah, sebenarnya simpel, teman-teman. Jadi di sini saya membuat sebuah image yang base image-nya itu Ubuntu gitu ya, Ubuntu Jemmy, yang di dalamnya kita akan coba yang pertama kita akan menginstal Docker versi terbaru pada saat ini. Lalu kita akan mengkonfigurasikan Nomad. Jadi di dalamnya di sini saya punya beberapa file base script gitu ya. Nah, lalu setelah Nomad-nya itu terkonfigurasi dan Docker-nya terinstall gitu ya, kita akan mengcopy gitu ya file konfigurasi untuk si Nomad-nya. Lalu kita juga membuat file systemd gitu ya, agar nanti Nomad-nya jalan di systemd. Lalu kita copy gitu ya konfigurasinya untuk si Nomad dan si systemd-nya. Dan nanti dia akan dijalankannya di Terraform. Nah, nanti kita akan lihat, kita tunggu proses build-nya ini sampai selesai. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, sekarang image AWS AMI-nya sudah selesai terbuat gitu ya. Jadi teman-teman dapat cek di sini mungkin ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini saya punya beberapa apa namanya AWS AMI yang sudah saya build sebelum-sebelumnya. Nah, karena saya bikinnya sekarang di tanggal 31, maka yang terbaru adalah yang tanggal 31 ini gitu ya. Nah, nanti kita akan gunakan ini secara otomatis di Terraform-nya. Sekarang kita akan coba kembali ke materi.
Nah, setelah sebelumnya teman-teman membuat AWS AMI gitu ya, sekarang kita akan membuat auto scaling group yang nantinya ini akan digunakan Nomad untuk melakukan scaling secara cluster. Jadi sebenarnya triknya sih simple gitu ya. Jadi karena masing-masing kayak cloud provider gitu ya, khususnya kayak AWS, dia punya sebuah service yang namanya auto scaling group gitu ya. Jadi si Nomad sebenarnya hanya men-trigger kapan sih harus menaikkan jumlah instance-nya dan kapan harus menurunkan. Nah, untuk itu teman-teman silahkan masukkan access key dan script key dari user Terraform yang sebelumnya teman-teman buat beserta dengan VPC ID gitu ya di file Terraform ini gitu ya. Jadi teman-teman lihat di sini ada folder Terraform. Di sini ada configuration ini ya. Nah, jadi teman-teman masukkan aja access key dan script key-nya teman-teman sama VPC ID yang sama dengan mungkin Nomad server yang sekarang gitu ya. Karena kebetulan sekarang Nomad-nya ini, Nomad server-nya saya jalankan di AWS juga teman-teman. Jadi saya pengen dia jalan nantinya ketika scaling itu juga dia satu VPC dengan apa namanya Nomad server-nya gitu ya. Nah, setelah teman-teman masukkan konfigurasinya, sekarang silahkan teman-teman lakukan Terraform init dan Terraform apply atau approve gitu ya. Nah, di sini teman-teman, saya pakainya adalah OpenTofu. Ya, kalau teman-teman belum tahu apa itu OpenTofu, sebenarnya ya sama lah kayak Terraform. Jadi yang pertama tofu init gitu ya. Ini sama kalau teman-teman pakainya Terraform ya Terraform init gitu ya. Nah, sekarang teman-teman lakukan tofu apply dan auto approve gitu ya. Nah, teman-teman tinggal tunggu. Nah, sekarang sudah selesai. Kalau kita review sekilas teman-teman, konfigurasi Terraformnya sebenarnya simple gitu ya. Kita akan bikin scaling group gitu ya, yang dia menggunakan konfigurasi launch template, yang dimana kita akan menggunakan image yang sudah kita apa namanya definisikan sebelumnya. Sebentar, dia ada di eh, ya yang ini gitu ya. Image ID-nya yang ini kita akan menggunakan datanya ini dan lalu kita akan menjalankan gitu ya si nomad-nya ketika VM itu berjalan pada pertama kalinya gitu ya. Atau ketika setelah proses booting. Di sini saya punya bash script. Bash script-nya sebenarnya sederhana gitu ya. Saya cuman mengenable nomad lalu men-start nomad-nya. Karena di dalam image-nya itu sudah ada nomad yang terkonfigurasi. Tinggal dihidupkan aja. Nah, sekarang karena Terraform-nya sudah, kita lanjut ke materi. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah mendeploy ya job untuk Nomad atau Scalar. Karena sebelumnya kita juga udah mendemokan gitu ya tentang horizontal application auto scaling. Nah, sekarang kita akan melakukan update si job tersebut gitu ya. Khususnya untuk konfigurasi access key dan script key yang teman-teman buat sebelumnya dari user Nomad Autoscaler gitu ya. Jadi kan sebelumnya teman-teman bikin beberapa user, salah satunya adalah Nomad Autoscaler gitu ya. Nah, masukkan akses key dan script-nya dan lalu teman-teman enable rule ini gitu ya yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman buat cek gitu ya di job-nya yang ini Nomad Autoscaler. Teman-teman silahkan masukkan akses key-nya dan script key-nya di sini gitu ya. Lalu di scaling-nya di sini gitu ya, teman-teman ini nanti ubah menjadi true gitu ya, seperti ini. Nah, kita akan review sekilas teman-teman. Jadi sebelumnya kan teman-teman sudah bikin auto scaling group gitu ya dengan menggunakan Terraform. Nah, sekarang kalau teman-teman bisa lihat sekarang desired-nya itu jumlahnya 0 gitu ya. Jadi instance-nya belum running karena masih 0 gitu kan. Nah, nanti dia akan running ketika mencapai threshold-nya 55% dari query ini. Nah, kita akan lihat teman-teman di sini. Nah, setelah teman-teman nantinya deploy gitu ya, sebelum kita deploy nanti ada yang kita bahas. Nah, teman-teman nanti akan lihat jumlah desired capacity-nya nanti akan berubah menjadi satu, yang ini gitu ya. Hal itu karena ada perhitungan dari target value strategi plugin.
Jadi kalau teman-teman cek di sini, jadi untuk plugin strategi yang target value itu ada rumusnya, teman-teman. Nah, kalau kita cek rumusnya ini gitu ya, kita coba copy deh query-nya gitu. Terus kita mungkin masukkan ke Prometheus. Nilainya adalah 15 sekian gitu ya. Jadi rumusnya sebenarnya simple. Current value dibagi targetnya berapa. Jadi mungkin kita seperti ini, teman-teman. Lalu dikalikan jumlah targetnya. Nah, misalkan kita targetnya kan 0 ya sekarang posisinya. Maka kalau bilangan dikalikan 0 kan hasilnya selalu 0 ya. Maka nanti si nomad itu akan melakukan scaling menjadi 1. Biar apa? Biar nanti dapat dihitung gitu. Nah, nanti seharusnya kita akan menemukan value itu sekitar 0,28. Jadi 0,28 ya. Jadi ini nggak, teman-teman nggak perlu dihafal, cuman saya pengen menunjukkan aja. Nah, kita coba deploy ya. Redeploy maksudnya kita udah ubah jadi true. Lalu di sini masuk access key dan secret key. Konfigurasi ini akan dibaca dari sini gitu ya. Terus teman-teman jalankan. Sorry, ini. Nah, kita coba tunggu sebentar. Sekarang posisinya sudah terupdate. Kita coba cek teman-teman di jobnya. Jobnya si Nomad Autoscaler yang ini ya. Kita cari leadernya. Jadi kalau leadernya biasanya lognya itu yang panjang. Nah, kayak gini gitu ya. Kita coba lihat mungkin biar lebih detail di sini. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat dia melakukan update desired count-nya menjadi 1 karena perhitungannya adalah 0,28 sesuai dengan apa namanya konfigurasi yang kita tentukan dan perhitungan yang kita lakukan sebelumnya gitu ya. Kalau kita refresh di sini, nah seharusnya dia menambah jadi 1, jumlah instance-nya juga di sini teman-teman bisa lihat running. Kalau teman-teman cek gitu ya di client di sini, nah seharusnya dia akan jalan sih. Kita akan coba tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang jumlah kliennya bertambah gitu ya. Menjadi totalnya 2 gitu ya. Sekarang kita akan coba demokan HCA itu bekerja gitu ya. Nah, untuk mendemokan silahkan teman-teman deploy job file nomor 7 gitu ya. Nah, isi dari job tersebut sebenarnya sesimpel adalah memiliki request resource yang besar, yaitu adalah satu CPU core dengan jumlah 5 allocation. Nah, itu akan membuat cluster saat ini gitu ya yang teman-teman miliki kehabisan resource. Sehingga metrik yang ada gitu ya akan ke-trigger dan menambahkan nomad client secara otomatis. Nah, kita lihat teman-teman sebenarnya jobnya simple ya, cuman jalanin base dan kita baca di dev null ini gitu ya. Secara terus-menerus kita butuh satu core, memorinya kecil gitu ya. Nah, kita coba jalanin teman-teman, nomad run jobs lalu jobs nomor 7. Nah, kita akan lihat secara UI-nya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di jobnya ini gitu ya. Kita geser. Sekarang dia ke deploy 2 gitu ya. Tapi ini ada satu yang nggak ke deploy. Tapi kalau kita lihat seharusnya jumlah totalnya adalah 3. Nanti kita akan coba sekali lagi menjadi 5 gitu ya. Ada satu yang belum nih, belum ada gitu ya. Nah, kalau kita lihat di lognya, nomad atau scaler, dia lihat teman-teman, dia akan melakukan scaling ke 2 di AWS Auto Scaler Group-nya. Kalau kita refresh di sini, nah sekarang dia berubah menjadi 2. Kalau kita reload, nah totalnya ada 3 gitu ya. Jadi ini yang tanpa auto scaler, yang 2 ini adalah dari auto scaler yang ini gitu ya. Nah, seharusnya kalau dia sudah nambah secara otomatis si kliennya, nah teman-teman bisa lihat totalnya ada 3, maka si jobnya akan dijalankan. Begitu juga kalau saya melakukan scaling ini menjadi berapa? 5 gitu katakanlah.
Misalkan saya scaling ya jadi 5 seperti ini, terus saya jalankan. Kalau kita coba cek lagi di lognya, nah kita cek. Nah sekarang teman-teman dapat lihat gitu ya, yang tadinya 2 dia sekarang menjadi 3 gitu ya, dimana 3 ini juga nilai maksimal ya dari capacity yang kita definisikan. Kalau teman-teman cek kembali ke jobnya, sekarang kan jumlah kliennya lagi proses berjalan ya, ini belum belum aktif gitu ya. Nah nanti ini akan berjalan, kita akan coba tunggu sebentar. Nah sekarang teman-teman bisa lihat, sekarang kliennya dia berarti sudah bertambah nih teman-teman. Nah jadi banyak ya. Nah maka si jobnya akan dijalankan. Nah kita coba tunggu sebentar. Nah sekarang jobnya sudah berjalan semuanya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, horizontal cluster atau scalar itu jumlah servernya atau nomad kliennya yang bertambah secara otomatis. Begitu juga misalkan teman-teman stop ya jobnya misalkan. Nah seharusnya kan semua job allocation-nya ini dihancurkan gitu ya. Terus teman-teman cek di lognya, kita tunggu sebentar. Nah kalau teman-teman lihat di sini sudah ada beberapa node yang di drain dan akan segera di remove gitu ya. Kalau kita lihat di sini di AWS-nya, refresh, nah sekarang dia diturunin jadi 1 gitu ya. Dan nanti dia akan di-drain gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini dia biasanya di-mark sebagai down. Tenang aja, nanti dia akan dihapus secara listnya. Tapi kalau teman-teman mau hapus secara manual itu juga bisa. Jalaninnya adalah nomad system GC. Jadi GC itu garbage collector gitu ya. Karena secara default kalau tidak salah nomad itu menjalankan garbage collector tuh sehari sekali. Kalau nomad atau scalar tuh biasanya setiap sekian interval juga. Cuman kalau teman-teman mau lakukan manual juga bisa. Teman-teman enter, nah hilang ya listnya ya. Itu opsional ya yang tadi. Biasanya dia akan melakukan secara otomatis. Tidak terasa teman-teman kita sudah berada di penghujung materi. Jadi izinkan saya untuk menutup materi nomad atau scalar kali ini. Nah, sejauh ini teman-teman sudah berhasil ya mengikuti dan menyelesaikan materi dari Nomad Autoscaler. Jadi selamat bagi teman-teman yang mengikuti materi dari awal hingga akhir. Nah, dengan mengkombinasikan horizontal application atau scaling dan horizontal cluster atau scaling akan memberikan combo yang sangat menarik. Jadi misalkan kasusnya seperti yang sudah saya jelaskan di materi Nomad dasar, di salah satu use case-nya adalah misalkan teman-teman punya workload yang berjalan di data center gitu ya, dan dia melakukan scaling secara otomatis aplikasinya di data center. Nah, tapi data center itu kan juga terbatas ya, khususnya yang teman-teman manage sendiri. Makanya kayak Roblox itu dia bisa melakukan scaling secara otomatis di AWS ataupun di cloud provider lainnya ketika data centernya sudah nggak cukup gitu ya. Jadi teman-teman dapat mengkombinasikan application auto scaling dan cluster auto scaling. Itu akan memberikan combo yang sangat menarik teman-teman. Nah silakan teman gunakan nomad metric gitu ya. Jadi delay yang saya berikan. Jadi selama materi kita menggunakan metrik-metrik yang ada di dalam nomad gitu ya. Yang kita scrap menggunakan Prometheus. Nah, atau teman-teman dapat kombinasikan metrik-metrik ini dengan metrik-metrik selain gitu ya. Ya, yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Misalkan metrik-metrik lain, misalkan teman-teman pengen melakukan scaling aplikasi kalau mungkin koneksi dari user sedang bertambah atau ketika ada error sekian persen, teman-teman coba kurangi deployment-nya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dapat lakukan itu semua. Jadi mungkin itu aja teman-teman dari saya dan terima kasih.